Di awal cerita One Piece ada beberapa karakter yang dulunya sangat lemah dan kini telah menjadi sosok yang cukup kuat. Ya, seperti contohnya adalah Koby. Seperti yang kita tahu bahwa dulunya Koby adalah seorang pelayan di bajak laut Alvida. Berkat bertemu dengan Luffy, Koby berhasil lolos dari perbudakan yang dilakukan oleh Alvida. Nah, selain itu banyak yang mengira bahwa dulunya Koby akan menjadi kru pertama di bajak laut topi jerami bersama dengan Zoro. Namun Koby tidak ingin menjadi seorang bajak laut, melainkan menjadi seorang angkatan laut dan memutuskan untuk berpisah dengan Luffy dan Zoro. Bukan hanya itu saja, masih ada beberapa fakta menarik lagi tentang perwira muda yang satu ini. Lantas apa sajakah itu? Dan berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Fakta menarik yang pertama adalah dikenal sebagai pahlawan Rocky Port. Nah, insiden Rocky Port merupakan insiden yang terjadi saat time skip. Meskipun sampai saat ini masih belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut, tetapi yang jelas, insiden ini melibatkan perwira muda Koby dan juga Trafalgar di Waterloo. Nah, pada episode One Piece 584, pada insiden ini, Law menyerahkan 100 jantung bajak laut yang dia serahkan kepada Angkatan Laut sebagai syarat untuk diangkatnya Law menjadi seorang Shichibukai. Selain itu, pada manga One Piece chapter 903 disebutkan juga bahwa Koby melindungi para warga pada saat insiden Rocky Port terjadi, sehingga Koby disebut-sebut sebagai pahlawan. Jadi bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah dalam insiden ini Koby sempat bertarung dengan Law? Silahkan berikan komentar kalian ya. Oke, next, yang kedua, naik pangkat dengan cepat. Koby yang memulai karirnya di Angkatan Laut sebagai tukang bersih-bersih, tak disangka kini dia menjadi seorang perwira muda di organisasi Angkatan Laut tersebut. Berkat latihan yang keras bersama Monkey D. Cap, Koby menunjukkan bahwa dirinya bukanlah seorang kaleng-kaleng. Kemunculan pertama Koby setelah menjadi seorang Angkatan Laut, lebih tepatnya pada Arch Water 7. Ketika itu, Koby hanya memiliki pangkat Master, Kepala Opsir. Lalu setelah time skip, pangkat Koby naik menjadi Kapten. Bahkan Oda sempat menyebutkan Koby sebagai seorang laksamana muda. Namun kemudian dikoreksi dan pangkat Koby menjadi seorang Kapten atau perwira muda. Nah, lanjut, fakta menarik yang ketiga adalah punya bakat Ken Bunsoku Haki yang besar. Nah, saat perang Marineford terjadi, kekuatan Ken Bunsoku Haki milik Koby mulai dibangkitkan. Ya, saat itu, Koby sampai bisa mendengar menghilangnya suara-suara dari para petarung yang terbunuh dalam kejadian perang Marineford. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah time skip, Koby bisa mengembangkan Ken Bunsoku Hakinya. Ya, Koby bisa mendeteksi rudal torpedo yang diluncurkan ke arah kapal delegasi kerajaan Dressrosa dan kerajaan Prudence. Saat kedua kerajaan tersebut akan mengikuti Reverie. Jadi mungkinkah suatu saat nanti Koby akan menjadi seorang Master Ken Bunsoku Haki? Ya, semoga saja Koby bisa menjadi seorang Haki user yang sempurna. Fakta menarik yang keempat adalah memiliki pertumbuhan tinggi yang cepat. Jika diperhatikan pada saat kemunculan Koby di Water 7, penampilannya berbeda dari saat dia ditinggal oleh Luffy. Padahal saat itu belum ada time skip. Nah, hal ini pun sempat dipertanyakan oleh salah satu fan One Piece dalam sebuah SBS. Lebih tepatnya pada SBS volume 47. Ada salah satu penggemar yang bertanya seperti ini. Halo Oda Sensei, bagaimana Anda menanggapi tuduhan operasi plastik pada Koby? Oda pun menjawab dengan santai.
Ya, anak laki-laki itu cepat sekali pertumbuhannya. Apalagi dia juga rajin berlatih untuk membentuk otot-otot yang besar. Jadi tidak mengherankan bahwa Kobe bukanlah seorang kaleng-kaleng di organisasi angkatan laut. Nah, fakta menarik yang terakhir adalah Kobe merupakan anggota SWORD. Sebuah pengungkapan yang sangat mengejutkan bahwa ternyata organisasi angkatan laut pun mempunyai organisasi rahasia bernama SWORD. Seperti yang kita tahu bahwa X-Drake adalah salah satu anggota organisasi SWORD yang telah diketahui, dan Kobe juga termasuk di dalamnya. Saat X-Drake menyamar menjadi anggota dari bajak laut Kaido untuk memata-matai Yonko yang satu ini, X-Drake memberi informasi kepada Kobe. Mungkin ini akan disampaikan oleh Kobe kepada seseorang yang merupakan pemimpin SWORD. Bisa jadi seorang pemimpin SWORD merupakan anggota yang aktif di organisasi angkatan laut. Nah, informasi yang disampaikan oleh Kobe tersebut kemungkinan besar tentang kondisi negeri Wano, yang dimana akan terjadi pertempuran besar antara dua Yonko dan para bajak laut supernova. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira apalagi fakta menarik tentang perwira muda Kobe ini? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.